أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Al-Mukarram para alim, ulama, para kiai, sesepuh sepuh ingkang tansah Allah hormati. Wabil khusus jumatan sahibul fadl hajah. Semoga Abdul Fattah ingkang tansah Allah hormati, saha jumatan Bayi Abdul Karim ingkang tansah Allah hormati ugi. Saha jumatan para yai ingkang boten kula sebut namine ingkang tansah Allah hormati ugi. Dan kanca-kanca jamaah ingkang tansah kula hormati, saderengipun ngaturaken hajat monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi punapa kula lan panjenengan sedaya den paringi sehat dhahiran wa batinan saged makempal wonten majelis niki dalam rangka ijtima' Ramadan Ulama Aswaja Kabupaten Nganjuk kanthi keadaan sehat walafiat boten halangan setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Salawat wa salam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ing pangajar kanthi barokah wasilah wasan sholawat kula wau kula lan panjenengan sedaya benjang wonten yaumil qiyamah estu patut nampi syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salajengipun kawula ing mriki minangka qasimul awqat pembagi wekdal boten kula panjenengan ibaraken khotimah Allah. Pramila kawula wasaken acara-acara ingkang badhe kalampahan sepindah pembuka kaping kalih wawasan ayat-ayat suci Al-Quran, kaping 3 sambutan sahibul hajah, sekawan kalam ulama, nomor gangsal pernyataan ulama Aswaja Kabupaten Nganjuk, dan salajengipun ingkang nomor 6 dipun tutup kanthi doa. Masira hadirin ingkang tansah kula hormati, monggo acara kita berikan sarengan kanthi umul Quran sepindah hidayah ketuhanan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya wa quluniyatin shalihah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Mekaten menggah pambuka mugi-mugi acara kanthi wasilah wawasan umul Quran, acara-acara ingkang badhe kalampahan saged berjalan tata titiran tertib boten wonten arang setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Lumampah dicoraken salajengipun nggih menika wawasan setengah saking ayat suci Al-Qur'an wondene ingkang badhe dipun waos dening panjenenganipun Ustaz Arifin dumateng panjenenganipun wekdal saha panginan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin. Mekaten kala menggah wasan Al-Qur'an mugi-mugi saged barokah dumateng acara kita sedaya dan mugi-mugi saged barokah dumateng ingkang maos. Amin Allahumma amin. Masrul hadirin ingkang tansah kula hormati, napa dicarakan salajengipun nggih punika sambutan saipun hajah ingkang badhe dipun salirani dumateng Ustaz Yudi dumateng panjenenganipun wekdal saha panggilan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng para yai, para alim ingkang kawula hormati, ugi dumateng sedanten ingkang rawuh niki basa kula campur mawon. Ini basa Jawa dak kula malati. Jadi semua yang hadir pada acara ijtima ulama Aswaja, ijtima Ramadan ulama Aswaja Kabupaten Nganjuk, saya ucapkan jazakumullah aksana jazak atas kehadiran panjenengan semua, karena ini yang saya agendanya di atas gunung, di rada dhuwur ben rada adem. Jadi syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk berkumpul pada sore hari ini dalam rangka agenda ijtima Ramadan Ulama Aswaja Kabupaten Nganjuk, yang kita berkumpul dalam keadaan insya Allah yang terbaik, baik ini keadaan terbaik dari sisi kesehatan, dari sisi waktu yang luang, dan juga insya Allah dari sisi keimanan. Karena kalau tanpa keimanan itu mungkin masya Allah ya, mungkin kita waras-rasan gitu ya. Saya bayangkan ini pesertanya loh pakai sing kekowetan gitu ya. Insya Allah jadi beberapa yang kita harapkan bisa hadir ya, jadi para ulama yang kita harapkan hadir juga banyak yang izin ya, mungkin karena faktor juga jarak dan juga kebanyakan karena ini apa namanya punya jadwal gitu ya. Jadi karena ini pas sudah Ramadan punya jadwal tarawih gitu ya, jadi imam tarawih sehingga izin. Tapi ini tidak mengurangi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya,
alhamdulillah karena semua pemateri bisa hadir dan juga panjenengan semua yang kita undang bisa dengan senang hati untuk hadir di acara ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, aswa kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh umat beliau. Dan semoga kita yang di sini termasuk diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para alim, kenapa diadakan agenda Ijtima Ulama ini? Ini adalah forum kita untuk menyampaikan, untuk menasihati diri kita dan para penguasa kita. Karena apa? Kita tahu kondisi saat ini, ya. Jadi harga kebutuhan pokok melonjak, naik semua, pajak dinaikkan, ya. Khususnya BBM ini naik, gitu ya. Ya ini sangat menyengsarakan umat. Nah ini maka forum ini kita adakan untuk apa? Mengingatkan, menasihati para ulama kita, para penguasa kita agar mereka tidak berlaku dolim kepada rakyatnya. Jadi banyak sekali hal yang aneh sekali ya. Jadi yang terbaru malah terkait dengan keadilan yang jauh ya, yang terkait dengan begal itu yang terbaru, masya Allah. Terus yang dibegal malah disalahkan ya dengan begitu. Jadi cuma tidak hanya masalah itu, jadi banyak hal, dan ini tentu saja permasalahan ini dikarenakan memang karena ditinggalkannya penerapan syariat Islam secara kafah. Ya insya Allah nanti ke depan kita berharap tausiah dari para ulama kita dari Kota Nganjuk, agar ya kita berharap agar bisa sampai dan didengarkan oleh para penguasa kita yang ada di khususnya yang ada di pusat sana, sehingga mereka terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk siap menerima diterapkannya syariat Islam secara kafah. Baik, asadatul rahimahumullah, para ulama, para kiai dan juga para hadirin, saya selaku sahib hajah mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa atas kehadiran panjenengan semua, dan memohon maaf sebesar-besarnya ya karena banyaknya kekurangan di sana sini, karena memang ya mungkin karena kekurangan gitu ya. Jadi banyak kekurangan ya di sana sini karena ada hal yang memang kurang persiapan gitu ya. Jadi saya selaku ya sahib hajah meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah nanti atau acara nanti kita buka bersama, karena memang kebetulan ini agendanya pas di bulan Ramadan, jadi insya Allah pahalanya gede ya ini, jadi pahalanya besar, maka kita manfaatkan, kita maksimalkan kesempatan berkumpul dalam rangka di Masjid Zikir ini untuk semaksimal mungkin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah makatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bekatan sambutan saking Ustaz Yudi, mugi-mugi saged nambahi ilmu kita sedaya, amin Allahumma amin. Dumateng panjenenganipun kala aturaken matur suwun. Masyaallah hadirin ingkang tansah kula rahmati, lumampah dijarengan salajengipun nggih punika kalam ulama ingkang semindah badhe dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Mbah Yai Dasya. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggilan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Syahada la ilaha illallah wa syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram dan para yai serta wabil khusus Sayyidul Bait, bukan Sayyidul Hajan, tentunya sudah termasuk dalam Sayyidul Bait. Izinkan untuk pertama kali saya mengajak hadirin kiram rahimahullah mengucapkan kalimat hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah, di mana di bulan yang penuh berkah ini saya terutama merasa mendapatkan suatu maghfirah serta berkah, ketemu dengan rekan-rekan yang sudah lama tak ketemu. Pertama, kedua, di bulan yang penuh berkah ini kita dipertemukan tentu karena Allah. Semoga pertemuan ini membawa berkah serta maghfirah bagi hadirin kiram rahimahullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada jenengan kita besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita ke dari jalan yang benar menuju ke jalan yang benar. Langsung saja saya ingin memenuhi tugas, yakni menyampaikan apa tadi namanya, semacam komentar atau apa begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini rakyat Indonesia diguncang dengan adanya kenaikan bahan pokok. Tadi juga sudah disinggung oleh Sayyidul Hajan. Disusul kemudian naiknya harga bahan bakar minyak, di mana menjelang Ramadan masyarakat Muslim khususnya tengah menaikkan daya beli, karena ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang sebagian ulama mengatakan bulan panen. Tentunya bulan panen pada di bulan Ramadan. Nah, hal yang tersebut sepertinya kalau menurut saya sih tendensi banget ya. Yang sebelumnya juga Pak Gayung bersambung adanya semacam kegiatan yang menyatakan moderasi agama yang dia bilang semua agama itu sama. Jadi kalau semua agama itu sama ya mestinya tidak ada karena Islam Nusantara dan sebagainya. Nah, ini mengingatkan kita yang seumuran saya tentunya di era tahun 60-an. Belum lagi ditambah ini yang baru-baru ini banyak persoalan, tapi yang menjadi perhatian saya adalah ulah atau yang sedang diupayakan sekarang ini tentang pembodohan generasi. Kenapa semua ini bisa begini? Sepertinya ada suatu gerakan yang sangat STN, sistemik, terstruktur, dan masif. Baiklah, itu sedikit mukadimah katakan semacam itu. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang
yakni pengelolaan bahan bakar minyak secara dalam Islam harga murah, terapkan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pengelolaan bahan bakar minyak yang selama ini masih belum tepat ini menurut hemat saya kurangnya usaha atau masih rendahnya usaha untuk mencari solusi yang tepat, atau mungkin bisa dibilang masih rendahnya pola pikir untuk mencari solusi yang tepat. Bahkan bisa jadi karena menutup diri, tidak mau membuka hati untuk menerima masukan-masukan yang memungkinkan akan lebih tepat dan lebih baik daripada yang ada sekarang. Nah, ini pengelolaan yang tepat ini mencermin awal, ditambah lagi usaha yang kurang maksimal, ditambah lagi ketundukan terhadap pengusaha kafir luar maupun dalam. Inilah yang menjadi cerminan harga BBM bahan bakar minyak, maksud saya menjadi harga yang dikuasai atau ditentukan oleh pengusaha. Jadi apa kata pengusaha baik mengenai nilai harganya maupun distribusinya. Menurut Islam, tata pengelolaan bahan bakar minyak menurut Islam, bahan bakar minyak itu masuk jenis tambang. Dalam Islam, air, tambang, padang rumput ini milik umum. Karena milik umum, pendapatannya menjadi milik umum, yang dan merupakan kebutuhan semua orang, sehingga tentu setiap individu masyarakat memiliki hak untuk memperoleh manfaat daripada barang tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 macam barang tersebut, yakni air, tambang dan padang rumput itu terbagi 2 bagian. Bagian pertama yang bisa dimanfaatkan langsung, dan bagian berikutnya yang tidak bisa dimanfaatkan langsung. Yang tidak bisa dimanfaatkan langsung inilah yang melibatkan negara tentunya untuk mengelolanya, baik eksplorasi maupun distribusinya. Dan itu negara harusnya terjun langsung dari hulu sampai ke hilir, dari hulu sampai ke hilir. Nah, ada 3 opsi cara negara untuk mengelola bahan bakar minyak ini, yakni opsi pertama, negara bisa menggunakan untuk membiayai biaya produksi dan untuk infrastruktur yang diperlukan. Maaf, ini baterainya sudah habis. Infrastruktur yang dibutuhkan. Mau bangun pabrik mana kan mungkin. Nah, juga bisa
bisa mendistribusikan secara langsung. Ini opsi pertama. Opsi kedua, yakni menjual barang tersebut dengan kepada rakyat, tentu dengan harga yang semurah-murahnya. Opsi ketiga, bisa mendistribusikan pendapatannya, yakni berupa uang, tidak berupa materi langsung. Inilah pengelolaan yang tepat yang pernah ditawarkan oleh Islam melalui ijtihad seorang syekh, yakni syekh yang menawarkan ini adalah Al-Alamah Syekh Al-Qadim Jalung dalam kitabnya Al-Amwali fi Daulatil Khilafah. Maka kalau menghendaki pengelolaan BBM dan menjadikan harga bahan bakar minyak ini murah, maka terapkan Islam kafah, tegakkan khilafah. Tapi demikian sekelumit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Tentu membuka ruang untuk pembicara selanjutnya untuk memperjelas dan menguraikan di sela-sela yang masih belum tersampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkatan mangga alam ulama saking berwadasya. Mugi-mugi saged nambah wawasan kita sedaya minallahumma amin. Dumateng panjenenganipun para matur suwun. Masra hadirin ingkang tansah kawula hormati, nama padicara ingkang sambutan ingkang kaping kalih punika sambutan kalam ulama ingkang badhe dipun salirani dening panjenenganipun Ustaz Ikrimah. Dumateng panjenenganipun wekdal sabagian kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang kami muliakan, para alim, para ulama, para sesepuh, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa hadir pada kesempatan ini untuk bersama-sama menjalankan sebagian dari perintah Allah SWT untuk menggali daripada ilmu-ilmu Allah SWT. Semoga acara yang berkah ini pada sore hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Para alim, para ulama, para kiai kami mulia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan terkait dengan rancangan Undang-Undang Siktiknas tahun 2002 yang sebenarnya terkait dengan undang-undang tersebut banyak dikritisi oleh para akademisi, banyak dikritisi oleh para ilmuwan terkait dengan rancangan tersebut ya sebenarnya. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Undang-Undang Siktiknas tahun 2002 ini
menyempurnakan undang-undang sebelumnya, maunya begitu sebenarnya. Namun pada prosesnya, ini baru rancangan saja, ternyata banyak sekali polemik yang terjadi di masyarakat terkait undang-undang tersebut. Dan sebenarnya ini kesalahan besar ketika rancangan undang-undang itu dibuat belum matang gitu. Karena memang undang-undang ini dibuat, ini para cendekiawan dan para ilmuwan itu mengatakan terlalu terburu-buru, seperti undang-undang Omnibus Law, ya. Gitu ya? Ya, itu namanya. Saya nggak patah. Punten ya. Mulai ini, karena harus melihat tulisan gitu. Kalau nggak lihat tulisan kita nggak terlalu hafal. Jadi saya tuh iri sama Ustaz Dasio soalnya. Saya ini kalau nggak lihat tulisan nggak bisa. Ngapunten. Lanjut terkait dengan Undang-Undang Sidiknas tahun 2002. Sebenarnya undang-undang ini akan merubah undang-undang Undang-Undang nomor 2 tahun 2003. Jadi sebenarnya memang undang-undang kita pendidikan yang lama itu tahun 2003. Kemudian mau dirubah pada sekarang tahun 2022. Ya maaf ya, 2022. Nah, undang-undang ini saya tidak sebutkan secara rinci terkait dengan isinya karena sebenarnya kalau kita belajar di satu-satu banyak bermasalah. Dan ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan saya. Ketika saya lihat di beberapa channel YouTube atau di mana di beberapa informasi itu banyak mengkritisi. Salah satunya Profesor Dr. Abdul Mukti kan, dia sekretaris Muhammadiyah, kemudian juga dari Doni Kusuma, juga pakar pendidikan yang kemudian mencermati isi-isi dari undang-undang Sidiknas tersebut. Yang ramai itu sebenarnya yang mungkin pandangan dengar itu adalah terkait dengan dihapuskannya kata madrasah dalam rancangan undang-undang. Jadi dihapus gitu. Ngeles kemudian karena kewenangan kemudian ngeles gitu. Kemudian bahwa enggak itu nanti akan dimasukkan di penjelasan. Gitu. Padahal kalau dalam undang-undang itu kalau tidak termasuk di batang tubuh tidak bisa dimasukkan tidak bisa menjadi bagian dari undang-undang kalau di penjelasannya. Itu begitu. Ini kata yang di undang-undang. Gitu. Hadirin yang mulia, para alim, para ulama yang diberkahi dan dirahmati Allah SWT. Saya tidak membahas yang terkait masalah-masalah itu. Sebenarnya yang inti itu adalah di tujuan pendidikannya. Jadi kalau di Undang-Undang Sidiknas yang baru ini tujuan pendidikan adalah tujuan atau fungsi dari pendidikan adalah menjadikan siswa sebagai pelajar Pancasila. Ini tujuannya begitu. Ini bisa dilihat di rancangan undang-undang terbaru. Jadi merupakan menjadikan siswa sebagai pelajar Pancasila. Itu tujuannya begitu. Fungsi dan tujuan dari pendidikan Sidiknas tahun 2002. Padahal di undang-undang sebelumnya di tahun 2003 itu atau di rancangan undang-undang 1945 itu di pokok pembahasannya bahwa pendidikan dasar umum itu yang pertama adalah membangun iman dan takwa dan mempunyai visi melindungi dan mencintai segenap bangsa Indonesia. Itu tujuan pendidikannya. Nah ini mau dirubah dengan bahasa baru yang kelihatannya lebih keren tapi menghilangkan substansi dari sebuah pendidikan, yaitu iman dan takwa. Jadi begitu. Jadi undang-undang ini memang dirancang dalam rangka sebagaimana yang disampaikan ke saya terkait judulnya itu, rancangan undang-undang Sidiknas semakin sekuler, Islamofobia wajib ditolak. Itu judul yang diberikan kepada saya. Nah, sehingga kalau tujuannya sudah begitu, tujuannya adalah kemudian mencetak atau menjadikan siswa sebagai pelajar Pancasila. Nah ini mungkin nanti yang ibu-ibu, bapak-bapak guru itu mesti ngerti itu. Proyeknya adalah di sekolah-sekolah penggerak. Itu proyeknya gitu. Itu pasti nanti sebagai pelajar siswa Pancasila. Itu begitu.
Makna ini sebenarnya akan menjadi lebih sempit. Ini sebagaimana disampaikan oleh Doni Kusuma dan Profesor Dr. Abdul Mukti, menjadi lebih sempit dan lebih tidak menjadi pemahaman yang benar nanti, karena akan terkotak pada satu wilayah saja, yaitu pelajar Pancasila, kan begitu. Ini halnya begitu. Kemudian mereka akan menggunakan sistemnya untuk pelaksanaan dari tujuan tersebut menggunakan kurikulum merdeka. Mungkin yang sekolah-sekolah penggerak tahu, ya. Kurikulum merdeka itu sebenarnya kurikulum ini bukan murni dari pemikiran dari itulah ya, susah sekali karena dia ngapunten di ilmu ini terbatas. Jadi bukan dari pemikiran itu. Faktanya bahwa kurikulum merdeka itu diambil dari mana? Dari pemerintah Inggris. Kurikulum itu. Jadi ini mau diterapkan di Indonesia. Nah, inilah sebuah negara yang tidak mempunyai sistem yang baku, sehingga melihat mana yang cocok coba dicoba gitu. Nah, ini bahayanya begitu. Nah, sehingga dari tujuan itu akan menimbulkan masalah. Masalah pertama adalah tujuan dari pendidikan pelajar Pancasila belum ada prototipenya. Apa ngerti prototip itu? Contoh, ada contohnya ya. Jadi dari tujuan pendidikan itu belum ada siswa atau orang yang dicetak dengan sistem itu yang kemudian kita bisa melihat, oh itu loh contohnya orang yang melaksanakan sistem itu hasilnya seperti ini. Nah itu belum ada. Kalau itu belum ada, wah jangan susah nanti melihat. Saya dikasih waktu berapa? Karena yang harus jangan dilihat. Sebentar. Ya, total. Jadi belum ada contohnya yang sebagai contoh pelaksana dari sistem yang dibangun itu. Kalau sistem belum ada contohnya, itu seperti orang mau makan durian tetapi hanya dikasih tahu saja durian itu begini. Nah gitu. Ternyata pas dikasih durian nggak sesuai dengan ceritanya tadi. Kalau orang bakul durian, saya nggak enak saya jualan durian. Kemudian dia merasakan durian yang tidak sebagaimana yang diceritakan di cerita awal itu. Jadi nggak dikasih contohnya. Nah kalau dikasih contohnya kan ceritakan gadok gitu. Nah ini nggak ada ceritanya, nggak ada prototipenya, nggak ada orangnya yang melaksanakan sistem itu. Sehingga nanti pasti akan bahasa yang Jawa itu berhayang. Piu. Seperti melihat semut, gambarannya gajah, itu kan susah. Lanjut, permasalahan pertama terkait dengan prototip ya. Tidak ada orang yang sebagai contoh untuk melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, semangat atau dorongan tujuan dari pelajar tersebut juga tidak jelas. Jadi dorongannya saya belajar menjadi dengan sistem atau kurikulum yang kita bangun ini tujuannya kemana, dorongannya kemana sebenarnya? Apa yang mendorong saya untuk harus belajar itu? Itu nggak jelas. Kalau nggak jelas dorongannya, bayangkan saja ya, jenengan mau berangkat ke Nganjuk tapi nggak punya tujuan, nggak punya apa yang membuat saya mau ke Nganjuk itu apa? Nggak jelas, jalan saja. Jelas sampai ke Kediri, Nganjuk pengen nggak ketemu. Begitu ya, ini secara garis besar begitu. Kemudian masalah yang ketiga adalah produk atau tujuan dari pendidikan itu mau seperti apa, itu nggak jelas. Yang tadi loh ya, yang saya kembali ke tujuan awal, tujuannya adalah sebagai sebagai siswa pelajar Pancasila itu produknya. Tujuan dari pendidikan itu sebenarnya mau seperti apa? Nah itu nanti nggak jelas itu, belum jelas. Karena nanti pasti geraya-geraya yang dibahas. Karena belum ada penjelasan secara detail. Karena ini banyak dikritisi para ilmuwan ya, karena terkait dengan sistem undang-undang ini. Ini saya hanya dari tujuan saja ya, belum menuju kepada yang
lebih dalam, itu banyak sekali masalah. Nanti akan dihapuskan pelajaran IPA, IPS, kemudian kan madrasah itu yang geger itu madrasah. Kenapa? Karena di Indonesia itu 91% itu yang madrasah itu adalah swasta. Yang 9% itu negeri. Pasti yang punya madrasah dihapuskan kan, wah itu 91%. Jadi swasta. Jadi jangan kaget kalau madrasah itu banyak yang swasta. Kembali ke sini, jadi produk itu tidak jelas tujuannya itu apakah seperti Inggris karena kita mengambil produk kurikulum dari Inggris, atau kita ingin seperti Indonesia yang sekarang mau didengung-dengungkan kita kembali ke sejarah. Ya, kita ini kan sekarang lagi demam menjadi negara yang mengambil sejarah. Ya boleh saja, tetapi sebagus-bagusnya Fir'aun yang yang nyipasi ini ya rajanya kan lebih enak. Mesin pendingin, mesin AC. Fir'aun juga pernah merasakan AC, jadi pernah merasakan. Seenak-enaknya air dingin yang dimakan Namrud, yang diminum Namrud itu mesti lebih enak es yang dari kulkas. Mereka nggak merasakan kulkas. Ya boleh melihat, tapi kemudian sekarang sejarah kita ini lebih besar sebetulnya. Bangunan yang dibangun raja-raja dulu dibanding bangunan sekarang nggak ada apa-apanya. Gitu. Burj Khalifa yang tertinggi di dunia itu luar biasa banget. Dibanding bangunan terbaik pada waktu itu, ya pasti lebih baik sekarang. Kembali ke sini, jadi produknya mau seperti apa? Mau kembali seperti Indonesia sejarah masa lampau, atau kemudian pendidikan produknya ini mau ke Islam? Ini juga belum jelas. Yang orang Islam pasti ingin Islam, yang nasionalis ingin ke negara. Kemudian yang beragama lain juga ingin ke negara agamanya. Jadi tujuannya belum jelas. Sedangkan produk sebuah pendidikan itu harusnya sama sebenarnya harusnya. Tidak boleh kemudian melenceng kemana-mana. Oke, sebenarnya selanjutnya sekarang solusinya bagaimana? Solusinya adalah mengacu kepada pendidikan terbaik. Jadi tujuannya untuk pendidikan sebenarnya bagaimana, kemudian solusinya adalah mengacu pada sistem pendidikan terbaik. Dan sejarah telah membuktikan itu sistem pendidikan terbaik. Kalau sekarang negara yang punya sistem pendidikan terbaik itu adalah Finlandia nomor 1, ya, yang dulu punya HP Nokia, nah itu dari Finlandia. Finlandia itu punya sistem pendidikan terbaik sekarang nomor 1 di dunia. Kemudian kalau kita lihat nanti searching pendidikan di Finlandia, jauh dengan Indonesia. Indonesia ini banyak materi, tapi nggak banyak isi. Ya gitu. Materi yang memakai isi ini sedikit. Ya. Kalau di sana anak-anak ini pendidikan sebentar-sebentar, ya. Seperti sekarang kita ini full pendidikan. Kemudian yang kedua negara terbaik itu Korea, kemudian diikuti Hong Kong dan kemudian Jepang. Yang nomor 4-nya. Itu negara-negara yang sekarang terbaik. Apakah ini menjadi acuan kita untuk menjadi sistem pendidikan? Faktanya mereka ini adalah negara-negara yang mereka ini pintar tapi hati mereka kosong. Jadi sebuah sistem pendidikan yang benar. Ini negara-negara tersebut kacau ya, masyarakatnya kacau. Nanti bisa dilihat di searching di bagaimana masyarakat Finlandia, Korea, Hong Kong, Jepang, bisa dilihat masyarakatnya banyak bermasalah. Padahal pendidikannya terbaik. Lanjutkan. Kemudian salah satu-satunya sistem pendidikan yang benar itu ya, kalau kita lihat sejarahnya ya hanya Islam. Karena Islam itu adalah sistem pendidikan yang prototipenya ada, contohnya ada. Gurunya adalah guru terbaik, muridnya adalah murid terbaik. Terbaik itu apa? Terbaik itu, mau habis. Oke, terbaik. Demikian dari apa yang boleh saya sampaikan. Tapi secara garis bawah adalah kita Islam adalah punya sistem pendidikan terbaik karena punya contoh terbaik, hasilnya terbaik. Contohnya siapa? Adalah baginda Muhammad SAW dan para sahabat. Contohnya, mereka orang yang mulia di dunia yang mati masuk surga. Itu kan tujuan kita, hidup di dunia enak, kaya, sugih, kemudian mati masuk surga. Itu kan tujuan kita. Dan itu dicontohkan oleh para ulama-ulama dan ditunjukkan juga oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian dari apa yang saya sampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Menadan sambutan saking Bapak Yai Firman.
Dumateng panjenenganipun kawula aturaken matur suwun. Mangga dijalaken sambutan ingkang salajengipun nggih punika sambutan kalam ulama ingkang badhe dipun sarerane dening panjenenganipun Gus Ja'far An-Nuh. Dumateng panjenenganipun wekdal Solo kinten kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Al-mukarram dan ngersanipun para alim ulama, para bapak kiai sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, teng para hadirin sedaya ingkang kula hormati ugi. Monggo saderengipun kula matur dhumateng rasa panjenengan sedaya. Mugi kita nambahi syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan utaminipun tetepipun iman Islam mugi kewarasan sehingga kita saged mangkempal wonten menika majelis kanthi kawontenan sehat boten wonten alangan sunul punapa. Mugi-mugi kawontenan ingkang sae menika kita saged langsung tawamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam ikunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi barokah wasilah shalawat kita estu dipun akui dados umatipun sekaligus angsal syafaatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Salajengipun matur suwun dumateng Qasimul Awqat ya ingkang sampun paring wekdal dumateng kula, mugi-mugi wekdal sekedhik menika estu wonten guna lan paedahipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun niki tentang apa niki moderasi beragama niki kula bagian materi ulama tentang moderasi agama niki kaitannya masih kaitan erat dengan materi pertama dengan materi kedua tentang bahayanya moderasi agama. Ketika bertanya sebenarnya moderasi beragama itu apa? Karena ini memang jujur saja itu istilah baru. Moderasi agama itu kan istilah baru banget. Karena kalau kita melihat dari historisnya itu memang awalnya itu kan di Barat itu ada konflik lah bersetegang dengan kelompok liberal dan kelompok Islam, ibaratnya gitu. Jadi antara kelompok liberal ini nggak mau ngalah sama kelompok Islam, begitu juga kelompok Islam yang benar-benar ya ingin memegang syariat Islam kan gitu. Nah, cuman namanya hidupnya di Barat kan gitu, banyak kapitalis. Maka solusinya juga lucu, maka diadakan namanya moderasi beragama. Yang kemudian yang dirugikan adalah kelompok Islam, karena kelompok Islam yang awalnya itu dia sikoh dengan agamanya, kemudian dipaksa untuk melunak gitu. Dipaksa untuk melunak, yang biasanya kencang-kencang gitu, ibaratnya yang biasanya dia itu orangnya yang khusyuk ya, dia memegang syariat, waktunya puasa, waktunya sholat dia nggak mau, ibaratnya ketika kerja jam sholat nggak mau, ketika dipaksa untuk kerja, intinya begitu. Dan kemudian terjadilah itu moderasi beragama itu, supaya intinya moderasi agama itu supaya antara dua kelompok inilah kemudian supaya lebih rukun. Tapi kemudian yang dipaksa untuk mengalah adalah kaum muslimin. Nah kemudian
ide inilah kemudian dikirim, dijajakan, dijual di negeri-negeri Muslim lainnya, bahwa kami di sini itu sudah berhasil menerapkan moderasi beragama. Ya, jadi untuk menekan konflik itu sudah berhasil. Gitu. Sehingga dimasukkan. Maka ini adalah moderasi beragama, istilah baru ya. Sama seperti dulu bahwa Islam dipetak-petakkan, dikelompok-kelompokkan, ada berapa itu ya? Ada Islam fundamental, ada Islam tradisional, Islam liberal, ya kan? Ada yang Islam moderat. Sehingga semua itu fungsinya adalah untuk memecah-mecah kekuatan kaum muslimin. Sehingga dilabelin label-label ala barat yang sebenarnya di Islam tidak ada. Islam ya Islam, tidak ada itu. Islam kok moderat, Islam kok liberal, gitu ya. Jadi awalnya moderasi beragama itu begitu, ya kan? Tapi kemudian inti dari moderasi beragama, kenapa kita menyerukan bahwanya moderasi beragama itu bahaya, karena memang nanti ketika masuk, dan itu masuk ke pendidikan, di masyarakat, di pesantren, maka itu efeknya sekali lagi korbannya yang harus lunak akhirnya agama Islam. Bukan semua agama, tapi agama Islam disuruh beragama itu yang biasa-biasa saja. Tidak terlalu fanatik, haruslah fanatik dengan agama. Ibarat begitu. Ya, yang terjadi akhirnya ya dia berislam gitu kan. Tapi ada kemudian dia mengamalkan riba dan sebagainya. Dan dia sholat, kemudian dia masih tidak bisa menutup aurat. Bahkan sampai nanti toleransinya kebablasan apa itu? Ketika dia ada orang di luar Islam merayakan hari rayanya, kita ikut mengucapkan, itu nanti jadi biasa semua. Karena kita alasannya adalah persatuan. Alasannya persatuan. Yang pada intinya moderasi beragama ini intinya adalah kita dipaksa untuk tengah-tengah saja, moderat. Padahal yang dimaksud umatan wasatan dalam tafsir At-Tabari itu maksudnya umatan wasatan adalah udulan. Ya kan? Adil, umat Islam yang adil. Jadi adil itu definisinya menempatkan syariat Islam pada tempatnya. Itu adil. Bukan kemudian kita kemudian disuruh untuk toleransi yang kebablasan, untuk mengakui semua agama sama dan semuanya itu. Nah itu nanti efeknya di situ. Padahal Islam tidak mengajarkan namanya fanatik, moderat, liberal, tidak. Bahkan fundamental tidak. Tapi yang diajarkan Islam adalah berislam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Al-Baqarah ayat 208 itu. Jadi yang maksudnya kafah itu yang menyeluruh, totalitas. Makanya sering diibaratkan itu tidak boleh kita mengambil syariat Islam itu seperti prasmanan ya, ngambil lauk-lauk yang enak, meninggalkan lauk-lauk yang tidak disukai. Itu tidak bisa begitu. Ketika dia waktunya puasa, ya harus puasa. Jangan mikirnya itu terus berat. Begitu. Ngambilnya yang zakat saja, dan saya tak nggak puasa tapi zakat saja, kan repot. Ya itu. Kan begitu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya sebenarnya apa dibalik proyek ini? Siapa? Ya, proyek moderasi beragama ini siapa dan apa tujuannya? Tentu tujuannya tidak lain ya siapa dia dari barat tentunya. Tujuannya adalah apa itu? Ini termasuk bagian dari strategi politik luar negeri barat, terutama Amerika Serikat itu, supaya tujuannya diantaranya umat Islam itu yang sekarang kita lihat banyak mu'alaf ya di Inggris saja itu orang mu'alaf itu berbondong-bondong banyak yang masuk Islam. Nah, di antaranya inilah kemudian Barat tidak mau ini sampai terjadi kepada institusi negara, tidak boleh. Begitu. Jadi umat Islam tidak boleh kembali kepada ajaran yang murni, ya kan? Kembali kepada ajaran murni, kemudian dia harus mau mengikuti keinginan Barat, ya kan? Sehingga moderasi beragama termasuk bagian dari proyek, karena proyeknya banyak ya. Tadi yang disebutkan oleh Ustaz Ikrimah juga ya, terkait dengan pendidikan itu. Yang berikutnya adalah ingin mereka itu mempertahankan namanya demokrasi sekuler.
Karena dengan demokrasi sekuler ini mereka bisa terus mengeksploitasi, menghisap kekayaan, sumber kekayaan umat Islam di seluruh negeri-negeri Muslim. Karena dengan eksistensi demokrasi ini dia bisa mengeruk, dan semuanya kekayaan itu bisa diambil. Karena dia tahu, dia mempelajari bahwa ketika sistem Islam itu diterapkan, pastinya dia nggak dapat bagian, bahkan diusir dari negeri-negeri kaum muslimin. Maka dia nggak mau. Ya, akhirnya yang terjadi dari mulai pendidikan itu, ya kita jadi tahu. Maka pesan saya secara pribadi kepada para ulama khususnya dan para tokoh masyarakat untuk mengajak, menyadarkan bahayanya moderasi beragama. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makaten muga sambutan saking Gus Jafar Anuh, mugi-mugi saged nambah wawasan sedaya. Sambutan ingkang salajengipun nggih punika ingkang badhe dipun salirani dening panjenenganipun Yai Mukhlas Rawi dumateng pemateri mengke menyampaikan hanya 10 menit. Dumateng panjenenganipun kalau aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Basira wa nadhira. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqalladzim. Yang kami hormati para ulama, para kiai, juga yang kami hormati pula bapak-bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Mengawali pertemuan kita ini, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian. Saking banyaknya, seandainya kita menghitung tidak akan bisa menghitung. Baik nikmat zahir, nikmat batin, nikmat kemerdekaan, nikmat kesehatan, kesempatan, juga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan itu kita sekalian di sore ini dapat melaksanakan kewajiban tadi sholat asar jamaah, terus sekalian kita mendirikan sunnah rasul, saling bersilaturahim, saling nasihat-nasihatkan. Harapan kita semua, mudah-mudahan perawan kita semua di sini oleh Allah dicatat sebagai amal soleh, manfaat kepada kita sekalian di sini, dunia, agar akhirah Allahumma amin. Dari awal, kedua, ketiga sudah banyak lebar disampaikan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa manusia hidup itu ingin damai, ingin tentram, ingin selamat, ingin sejahtera, dunia akhirat. Itu intinya di situ. Itu sudah termasuk fitrah manusia. Tidak ada orang itu kok ingin sengsara, ingin menderita, tidak ada. Semua ingin bahagia, selamat, tentram hidupnya. Ini hadirin yang bahagia sesuai fitrah manusia. Sehingga kalau di dalam bulan Ramadan itu disebutkan, yaitu sahur Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di dalam bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia siapa? Siapa saja asal manusia, baik yang ada di barat, di timur, di selatan, dan utara, di kota, desa.
sama saja, asal manusia. Kalau dia mau sukses, tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain kecuali dia menerapkan Islam cara kafir. Kalau Ustaz tadi mengatakan kalau belajar Pancasila arahnya kemana nggak jelas, tapi kalau Islam ini sudah terbukti. Orang Kediri mengatakan Kediri kotanya, sing jadi bukti. Ini sudah bukti dan sudah diamalkan dan sudah ditulis dalam Al-Quran dan diabadikan. Supaya apa? Supaya umat-umat yang berikutnya kalau ingin sukses, niru dulu. Contohlah orang yang sukses. Sehingga atau 100 wasabiqun awalun minal muhajirin wal ansar walladzina taqaw bisan radhiyallahu anhum wa radu an wa dalam jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Itu sudah rumus. Jadi awal Islam itu diperjuangkan oleh orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mencintai mereka dengan baik. Ujungnya apa? Allah ridha pada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka oleh Allah jadikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu kemenangan yang besar. Sudah tidak ada tandingannya. Namanya Allah ridho. Kalau sudah Allah ridho, semua kena sudah. Semua kena. Ini sejarah. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Jadi sisinya jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas, hasilnya jelas. Sangat-sangat jelas. Dan inilah yang telah dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat sebagai contoh umat akhir zaman yang ingin sukses. Walaupun kita berada di gerbong yang terakhir, selama gerbong itu berada di rel, lambat atau cepat, kita akan ketemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di stasiun. Lambat atau cepat, pasti dan pasti, karena janji Allah itu Islam akan jaya lagi. Khilafah alaman haji nubuwah itu pasti dan pasti. Sekarang seperti kita punya negara, ini ekonomi hancur, pendidikan kemana arahnya tidak jelas, kekayaan negara kita tidak bisa menikmati, kita dijajah terus. Kenapa? Karena tidak menerapkan syariat secara kafah. Apalagi ini orang-orang paham komunis sudah mulai KGB, komunis gaya baru. Ya macam santri tapi komunis. Tidak beda dengan dulu ada waktu di Banyuwangi ada peristiwa namanya Desa Karangasem. Itu daerah kami dulu. Itu ada Desa Karangasem, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Jadi orang-orang Palmarit itu macai santri, terus direwangi-rewangi itu masa batayat. Terus ngundang pemuda Ansor dari Celuring, salah satu kecamatan di Banyuwangi. Berdatangan, setelah berdatangan keracunan dibantai ramai-ramai. Tidak kurang 62 pemuda Ansor yang tewas ketika itu. Terus disiksa, diseret, dibuang ke lubang buaya, yaitu di Cemetuk namanya, termasuk kecamatan Celuring. Terus di sana dibuang di sumur. Kalau kita tandang sana, di situ ada monumen namanya Pancasila Jaya. Itu baru di Karangasem. Belum kalau cerita bagaimana ngerinya lubang buaya Jakarta, para jenderal dibunuh, luar biasa, ngeri. Jadi sekarang ini orang yang di luar Islam, orang-orang yang tidak yakin akan adanya Allah, itu selalu bikin sistem, menerapkan sistem iblis. Mereka manusia tapi berarti iblis. Tidak punya kemanusiaan, dan tidak kenal Tuhan. Karena apa? Lumrah. Karena gurunya juga tidak kenal Tuhan. Gurunya namanya Karl Marx. Kurang 2 menit. Maka Karl Marx mengatakan, yaitu religion is opium of people. Agama dan racun masyarakat. Dan ini diikuti
Bagaimana Mao Zedong itu membantai orang Cina 50 juta. Bagaimana Pol Pot membantai rakyatnya 2,5 juta. Di mana-mana seperti itu. Ya, mereka juga merasa berhasil, merasa bangga. Tapi hadirin sekalian, untungnya ada akhir. Kalau sekarang belum beruntung, tapi kita ini yakin bahwa nanti akan jaya Islam ini, maka kita hanya dua pilihan: iskariman aumud syahidah. Hidup mulia itu apa toh? Hidup mulia bisa menerapkan seluruh syariat Islam secara kafah. Kalau mati syahid karena membela Islam. Kalau dulu banyak orang mati syahid, sekarang enak, tinggal menikmati kelezatan surga, senang-senang. Tapi yang mati, yang membunuh seorang muslim tanpa alasan syar'i, dia mendekam di jahanam, khalidina fiha, tidak ada harapan dintas. Jadi kalau di dunia itu sementara kita berjuang, berhasil mulia, tidak berhasil pun mulia. Wong Islam ini nanti akan jaya. Kita ikut atau tidak ikut, Islam pasti jaya. Itu karena janji Allah. An-Nur 55. Oleh karena itu Ahmadiyah, dengan situasi seperti ini, mari kita didik kita, istri kita, anak cucu kita, keluarga kita, bagaimana Islam ini diterapkan secara kafah, paling tidak di keluarga kita masing-masing, paling tidak seperti itu, dengan dasar Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak akan terpengaruh oleh yang lain. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, dengan kita mengharap rahmat Allah, mudah-mudahan bangsa ini diselamatkan oleh Allah SWT. Ya sebenarnya masih banyak yang mau diceritakan karena dibatasi tadi 10 menit ya, ini sudah 10 menit. Ya saya akhiri, mohon maaf yang sebab-sebabnya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita sekalian. Kita dapat menunaikan ibadah puasa sampai tutup 1 bulan Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makaten matur nuwun, undur maqala walakum dur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau akan kematang Pak Yai Muhammad Rawi matur suwun. Napa Pak sambutan kang salat sing pun dipunika dhumateng sahibul badal hajat Yai Jawa Abdul Fatah dhumateng panjenenganipun wekdal sepanginan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Meskipun Bayai Abdul Karim, Bayai Dasio, Soboro Kiai Litunipun adalah peserta ijtima buka bersama. Kan ini tidak pakai buka bersama. Ngaji ini pengantar menuju berbuka. Nggih. Sami mawon perjuangan agama niku pengantar menuju nikmat surga. Sami mawon nggih. Muga-muga kula nyuwun sedaya teng separone Ramadan ingkang akhir ugi teng jatah umur ingkang tasih kalian Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kesehatan lahir batin, kegiatan lahir batin, dipun cekapi sedaya kebutuhane, digampangne sedaya urusane, ditata pribadi keluarga sak keturunane, dihasilne perjuangane Allahumma
Niki wektale tasih pinten Pak? 3 tasih 7 menit. Ya, Pak Ustaz Kabeh diri maca pernyataan. Mulane niku padha kendel teko magrib. Ya pancen wektune meh entek. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Kawula bagian keton niki jane malah kok enak. Kantun kita rangkum mawon. Sejak awal kudune BBM murah. Jadi ini larang. Senajan di demo tetap larang. Gini betul. Sistem pendidikan saya suwe saya rusak. Di demo ya tetap saya rusak. Moderasi agama beragama akan reno-reno niku istilah-istilah. Sintine niku pengen ngrusak wong Islam ben ora percaya karo ajaran Islam, ben ora manut ajaran Islam, ben gelem dijak nglakoni tata cara uripe wong kafir. Intine niku. Istilahmu macam-macam sing sekulerisme, sing moderasi, sing opo lah macam. Sing sistem nas gimana tersaking mawon. Nah, kata-kata napa wae iki iman dan takwanya mari iki kok gagalne program dhuwure ganti. Dudu belajar beriman bertakwa iki kok malah gagalne acara dhuwur-dhuwur wae ngoten lho nggih. Ganti ae Pancasila. Napa malih niki guri-guri nggih bedhaune wau komunis wis mulai arep ditampa dadi anak TNI. Wis intine napa niku? Intine sedaya kekesruan niku sumbere kan diputusne kalih pemerintah, kalih negara. Lah setiap keputusan sing diambil pemerintah niki mesti nganggo keputusan politik. Mboten enten sing mboten damel politik. Wis ta napa mawon kaya politik. Selama politik nganggo politik ukur demokrasi niku ya gak iso ya tetep rusak. Jadi intine nek pengen BBM ya murah tenan. Sistem pendidikane ya mencetrak generasi sing beriman bertakwa sing sukses dunia akhirat tenan. Gitu, wong Islami ya bener-bener ngugemi agama Islami, ora dadi wong munafik. Terus kelompok-kelompok sing benci Islam niku ya gak wani macem-macem karo wong Islam. Setiap undang-undang sing ditetapne pemerintah niku ora ngrugekne ora nyengsarane rakyat nggih, pun berarti sistem politike sing kudu diganti. Nek gawe demokrasi dadine ngono kuwi, pun paham nggih ngono kuwi, saya nemen kudu diganti gawe napa ya diganti nganggo politik Islam. Iku mawon intine nek pengen selesai masalah sistem politiknya diganti sistem politik Islam. Muga sedaya nampi pangapunten nampi barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Iki ditutup napa to? Niku riye dungane kuwi nggih. Wal afu minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan panjenengan Pak ya kata kala aturaken matur suwun. Napa dicarakan salajengipun nggih punika pernyataan ulama aswaja Kabupaten Nganjuk ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Ustaz Taufik dumateng panjenenganipun wekdal sapangiran kawula aturaken. Ngapunten nggih jumeneng nggih karena pernyataan biar tegas. Semangat, senajan lesu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan ulama Aswaja dalam istimewa ulama Aswaja bulan Ramadan. Tolak kenaikan harga kebutuhan pokok,
Islamofobia, tolak penghapusan madrasah pesantren, tolak anak PKI bebas jadi anggota TNI. Sistem kapitalis dengan mekanisme politik demokrasinya telah menghasilkan rezim yang dolim. Betapa tidak, beban hidup rakyat terus-menerus diperberat. Sepertinya mereka akan merasa senang bila rakyat menderita. Mereka akan merasa puas bila rakyat sengsara. Semua tentu tahu bahwa harga kebutuhan pokok masyarakat dibikin melambung tinggi. Minyak goreng misalnya, salah satu dari kebutuhan pokok dipaksa naik harganya. Caranya dibuat langka atau dilenyapkan dalam tanda kutip terlebih dahulu dari pasaran. Setelah itu, ketika masyarakat sangat butuh, secara serempak minyak goreng dimunculkan dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Kenaikannya mencapai hampir 100%. Dan bisa dipastikan bila kebutuhan pokok lain juga ikut mengalami kenaikan. Padahal naiknya harga barang kebutuhan pokok tidak dibarengi dengan kenaikan penghasilan atau gaji upah masyarakat. Yang terbaru, per tanggal 1 April 2022, harga BBM dinyatakan naik oleh Menteri BUMN. Dalam perhitungan CNBC Indonesia, harga keekonomian untuk Pertamax dipatok harga 16.000, padahal sebelumnya hanya 9.000. Ini menyusul Pertamax Turbo yang sudah naik duluan. Sekarang harganya sekitar 14.500 sampai 15.000. Sementara itu di Sumatera solar sedang langka. Sungguh kebijakan yang sifatnya ugal-ugalan yang semakin menambah jumlah kebijakan dolim yang dibuat oleh rezim demokrasi, kebijakan dolim yang semakin menyengsarakan rakyat. Seperti biasanya, rezim tidak pernah merasa bersalah. Siapa saja yang mengkritisi kebijakan dolimnya justru akan diperkarakan, akan dipidanakan. Para praktisi, para aktivis, ulama, kiai, serta ormas umat Islam paling banyak dijadikan berbagai tuduhan atau kambing hitam. Dikriminalisasi, dipersekusi, diintimidasi, dimasukkan jeruji besi, bahkan ada yang dieksekusi mati. Kebencian terhadap Islam dan para penggemar dakwah Islam terus dinarasikan. Islamofobia semakin dimaksimalkan, dimasifkan. Rejim pun terus berusaha mengangkat, merefresh kembali isu terorisme. Rangkaian penangkapan terhadap terduga pelaku teror oleh Densus 88, bahkan pembunuhan terhadap seorang dokter yang jalannya saja pakai tongkat atau krek di Karanganyar, Jateng merupakan bukti makin kuatnya Islamofobia tersebut. Tak cukup itu saja, pernyataan kontroversi yang dikemukakan oleh Menteri Agama tentang azan semakin menguatkan bau busuk Islamofobia. Dan yang mutakhir, ada info juga bahwa RUU Sisdiknas memuat pasal yang diduga isinya akan menghapus madrasah dan tentu di dalamnya termasuk pesantren. Upaya untuk merusak Islam terus-menerus dilakukan. Program moderasi beragama diantaranya melalui pernikahan beda agama dipertontonkan secara nyata di sisi istana. Sungguh yang mereka lakukan itu sangat keji, dolim dan berbahaya. Mereka berusaha mereteli tali penguat Islam, mulai dari pemerintahan sampai hal yang sangat sakral, yakni ibadah. Memang benar pesan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad, beliau menyebutkan bahwa tali ikatan Islam akan putus satu demi satu, seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukum pemerintahannya, dan yang paling terakhir adalah sholat. Mereka juga sepertinya belum puas dengan apa yang telah dilakukan. Mereka berusaha menjadikan alat negara, yakni TNI, sebagai alat kekuasaan
anak keturunan PKI diberi peluang untuk menjadi anggota TNI. Padahal bapak-bapak mereka dulu yang membantai jenderal TNI, ulama, kiai dan santri. Bila anak keturunan mereka menjadi anggota TNI, kesempatan untuk balas dendam ke Sumat akan terbuka lebar. Sungguh, perang terhadap Islam dan umat Islam akan terus mereka korbankan. Diingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum ini istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agama kamu, jika mereka sanggup. Barangkali mereka lupa atau mungkin belum pernah mendengar bahwa Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasulullah SAW diutus untuk membawa syariat Islam. Pelaksanaan dan penerapan syariat Islam akan menjamin keselamatan jiwa dan harta, akan menjaga akal dan kehormatan, dan mengantarkan pada kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan, akan meninggikan harga diri, derajat dan kemuliaan, akan menjunjung tinggi ilmu, pendidikan dan peradaban, dan sebagainya. Maka melalui ijma ulama, kami para ulama Aswaja Jawa Timur, Kota Nganjuk menyatakan: 1. Tolak kebijakan dolim kapitalistik, tolak kenaikan harga kebutuhan pokok dan hanya menyengsarakan rakyat. 2. Tolak Islamofobia yang hanya menebarkan bau busuk, penghasutan, kecurigaan dan kebencian. 3. Tolak upaya penghapusan madrasah atau pesantren dalam RUU Sidiknas yang tidak ada arti lain kecuali sebagai penghapusan Islam dan ajarannya. 4. Tolak penerimaan anggota TNI yang berasal dari keturunan PKI. Dalam istimewa ulama ini pula kami serukan: 1. Tingkatkan ketakwaan pada Allah SWT melalui perjuangan penerapan Islam secara kafah yang menjamin terwujudnya rahmat bagi semua. 2. Tegakkan khilafah Islamiyah, pemimpin tata dunia baru, institusi pelaksana penerapan syariah Islam secara kafah. Di dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam disebutkan khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ketiga, tinggalkan demokrasi, sistem politik busuk kapitalisme. Cukup Allah sebagai pelindung, dialah terbaik, sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa ansur man nasyara din wa alikatatin wa barik jama'ahum wa syaddid samsam wa sallit alaihim iqaban min iqabik ya aziz ya jabbar ya qahar ya syadid al-iqab ya syadid al-azab ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sayyidil zalimin bidzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten sedaya acara-acara sambut kalampahan kanthi tata ketira tertib boten wonten arang setengah punapa-punapa saking Allah sebagai qasimul aqwas bapilih wonten kesakulan pun anggen kula matur
awal hingga akhir. Kaulah nyuwun pangapunten ingkang sagenangipun. Pramila saking kaulah akhiri kanthi tungah kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.